beberapa menit setelah kejadian dapat dari manajerku, terus ya nggak percaya sama sekali gitu, bahkan sampai 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 ada cekcok sama manajerku karena saya masih berpikir dan saya harap ini adalah berita hoax gitu. Jadi kayak nggak mungkin karena orang selalu update gitu. Terus ya dunia aku juga sampai sekarang terus terang aku masih shock. Even sampai kemarin pun buat teman-teman media, maaf banget ada beberapa yang nelfon aku nggak bisa temuin karena apa, karena aku sendiri pun masih keadaan shock. Sampai hari ini pun aku masih ngerasa kayak aduh bisa nggak sih yang kemarin tuh di skip, jangan ada gitu, karena di otak aku tuh kayak full tentang memori aku kebersamaan aku bersama Vanessa, bersama Bibi juga gitu. Aku kenal Vanessa dari umur dia masih kecil banget, dari tahun 2004 2005. Vanessa adalah orang yang sangat baik, Vanessa adalah orang yang sangat ceria, Vanessa adalah orang yang sangat kerja keras, Vanessa adalah orang yang selalu berjuang untuk keluarganya. Jadi ketawanya dia, cengengesannya dia itu selalu kayak masih terngiang di telinga aku. Sampai detik ini pun masih kerasa gitu gimana serunya Vanessa dan juga Bibi sampai akhirnya ya kita tahulah di tahun 2019 kemarin ini itu adalah apa ya, bisa dibilang yang namanya kehidupan kan pasti punya banyak warna gitu, dan Vanessa menemukan banyak yang warna yang tuh langsung gitu sekaligus gitu, kayak kita tahu cerita dia, dan akhirnya ya aku bisa ngeliat kalau Vanessa adalah orang yang sangat kuat, yang membuat aku merasa bukan sedih ya, tapi maksudnya kayak sedih tapi ada bahagianya juga. Paling nggak Vanessa bisa melalui ini semua gitu. Kak, sempat ada firasat nggak sih Kak mungkin sebelum kejadian kayak komunikasi dulu gitu dengan Kak Vanessa atau Kak Bibi? Sempat kayak ingin bertemu atau segala macam. Ada tanda-tanda? Firasat sama sekali nggak ada sama sekali firasat, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kita terakhir bikin TikTokan bareng sama aku, Vanessa, Bibi yang ngasih aku simpen sampai sekarang. Dan Vanessa kan manggil aku AA kan, kayak ini Eca lagi bisnis brownies, Eca lagi bisnis sendal apa, selalu cerita, selalu update gitu. Terus juga ya itu nggak ada yang aku lihat. Pokoknya kenangan terakhir yang aku lihat adalah ketika Vanessa bersama Bibi nyapa aku, itu kayak memperlihatkan apa ya, hasil rapot dari perjuangannya dia selama ini. Kayak pengen ngasih tahu dari perjuangannya dia selama ini, kayak pengen ngasih tahu kalau sekarang saya udah bahagia bersama seseorang yang saya benar-benar cintai. Sekarang saya pengen fokus terhadap keluarga saya. Dan aku pun tahu ketika aku kenal dia waktu masih muda, Vanessa kehilangan sosok seorang ibu. Paling nggak dia tidak mau, dia pengen paling nggak apa yang sudah hilang waktu dulu dia bisa keluarkan kasihnya, cintanya terhadap keluarga yang baru ini gitu. Jadi itu kayak saya cuma bisa ngeliat kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Kayak baru dapat rapot gimana sih, kayak akhirnya selesai dari ujian ini, dan dia menemukan kebahagiaannya dia yang selama ini dia cari. Walaupun dalam waktu singkat ya. Walaupun dalam waktu sebenarnya balik lagi dari Vanessa kita belajar, mesti kehidupan dan kematian juga pasti akan kita rasakan semuanya. Ini cuma perbedaannya waktu dan juga cerita gitu. Ya Vanessa sudah kembali ke Sang Pencipta, dan ya udah, yang penting kita selalu berdoa untuk Vanessa, dan Vanessa sudah bahagia di surga. Pasti Kak, pada saat tahu kondisi kita, kabar kecelakaan tersebut gitu, yang terlintas dalam pikiran Gak ada sama sekali, bener-bener hari itu down banget. Kayak aku nggak ngerti, kayak aku nggak bisa memikirkan apa yang terjadi aja, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang bahkan banyak yang masuk dari DM dari sosial media yang masuk untuk memberitahu gitu, turun duka cita. Terus juga ada beberapa orang-orang yang ngirim video tentang kejadian seperti itu, yang sebenarnya membuat aku juga sedikit marah gitu. Maksudnya tujuannya apa harus kirim ke kita semua gitu. Kayak dari situ akhirnya pas aku tahu kejadian itu, aku langsung matiin handphone. Aku cuma nonton beberapa tayangan televisi, udah gitu aku matiin karena semua pemberitaan soal itu semua. Dan dari situ akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri.
dan aku coba untuk tidur cepat, dan tadi pagi bangun pun aku pikir tuh semua kayak mimpi gitu, kayak ini mah nggak ada kemarin gitu, tapi ternyata bener ada. Jadi ya udah, yang cuman bisa aku rasakan adalah aku shock sampai hari ini. Dan aku juga tadi ketemu Dedi, kita bercerita gitu, dan aku mencoba, adanya aku datang ke sini pun aku pengen menghibur Dedi juga, kita nge-recap lagi masa-masa lalu di mana kita melalui itu bersamaan gitu. Aku mencoba untuk menghibur Dedi juga. Ya, Vanessa sangat berarti lah buat kehidupan aku gitu, dan aku senang dan sangat bahagia sekali ketika Vanessa ketemu sama Bibi yang memang pasangan yang satu frekuensi.